Badminton lovers, kita jumpa kembali dalam channel Ahmad Komari. Kali ini saya akan membahas pertandingan bulu tangkis layaknya David lawan Goliat. Selamat menyaksikan. Axelsen mau melakukan servis. Kecil ginting, tinggi, drop shot ginting, silang ginting, lurus, netting, belakang, Axelsen drop shot, angkat ke belakang oleh ginting, ke belakang oleh ginting, silang oleh ginting. Ternyata Axelsen tidak bisa mengambil bola. Pindah bola 1-0 untuk ginting. Ini ginting juga harus memperhatikan bahwa lawannya pemain yang jangkung, bola-bola atasnya berbahaya. Dia menggunakan servis pendek. Sayang, pukulan overheadnya keluar ke sisi kanan lapangan Axelsen. 1-1. Axelsen akan servis. Rally terjadi. Axelsen smash, kembali oleh ginting menyilang. Axelsen tidak bisa menjangkaunya sehingga angka bertambah untuk ginting. Dari sebelah kanan, ginting sedang merapikan shuttlecock, akan melakukan short service. Drop shot dari Axelsen, lob Axelsen, smash dari ginting. Ternyata pengembalian Axelsen melebar ke sebelah kanan garis ganda lapangan ginting, menambah angka untuk saudara ginting. Axelsen minta ganti shuttlecock, diiyakan oleh saudara ginting. Ini termasuk satu sikap yang sangat bagus, sportif, menghargai lawan. Sayang, stride lurus dari ginting terlalu melebar sisi kiri Axelsen. Axelsen service. Out. Pengembalian ke belakang lapangan ginting terlalu kencang. Barangkali ini kekuatan lengan Axelsen yang cukup besar, sehingga untuk mengukur supaya shuttlecock jatuh di garis belakang agak susah, sehingga tadi pukulannya keluar. Sayang, tipuan dari ginting ke arah sisi kiri lapangan Axelsen tidak masuk. Netting dari ginting, smash dari ginting lurus, kembali netting ginting. Sekarang smash lagi, ginting ambil netting, dan sekali lagi out, lob yang dilakukan oleh Axelsen. Ini kalau tidak disadari, memukul rally dengan lob Axelsen ini akan berulang-ulang kejadiannya. Ginting akan serve dari sisi sebelah kiri. Nah, Axelsen maunya gerak tipu netting sebelah kiri lapangan ginting, ternyata tidak nyampe melewati net. Angka untuk ginting 6. Nah, smash yang bagus dari Axelsen memaksa ginting menjadi out of position, sehingga pengembaliannya bisa di netting silang oleh Axelsen. Ginting tidak bisa menjangkaunya. Axelsen minta waktu istirahat untuk memberi bubuk pada pegangan raket supaya tidak licin.
Hal itu dimanfaatkan oleh Sinisuka Ginting juga untuk menyeka keringat. Kedua pemain sudah memasuki lapangan kembali. Axelsen akan melakukan servis kondisi 4-6. Lob belakang Ginting, netting Ginting, angkat belakang Ginting, drop shot, netting dari Ginting, angkat oleh Ginting, ke belakang Axelsen, netting oleh Ginting. Sayang, lob lurus dari Ginting keluar, nambah angka untuk Axelsen 5-6. Angkanya cukup ketat, ini berimbang. Netting dari Ginting, jumping smash dari Ginting bisa dikembalikan Axelsen, namun drop shot backhand dari Ginting menyangkut di net sehingga menambah angka untuk Axelsen. Ginting meminta pergantian shuttlecock. Hal ini secara taktis dibenarkan karena shuttlecocknya tadi tidak menguntungkan dirinya, maka itu harus diganti. Netting dari Ginting, netting Axelsen, netting lagi Ginting, jumping dari Ginting, netting dari Ginting. Sayang tidak melewati bibir net. Axelsen minta petugas untuk mengepel lapangan. Hal ini dimanfaatkan oleh Ginting untuk melap keringat, di samping juga untuk mendinginkan temperatur tubuh supaya bisa berpikir lebih jernih. 7-6. Sekali lagi lob ke arah sisi belakang Ginting keluar, pukulan Axelsen. Ini berkali-kali lobnya keluar sehingga memberi angka gratis. Nah, Ginting berani melakukan smash ke arah sisi sebelah kiri karena itu menjadi titik lemah bagi pemain yang jangkung karena dia right handed sehingga raket berada di sebelah kanan, maka dari jarak raket ke garis sebelah kiri cukup lebar menganga sehingga Ginting dengan keberaniannya percaya diri berani mengarahkan ke daerah sebelah kiri. Dengan demikian berhasil. Lob belakang. Ini netting yang bagus dari Axelsen. Ginting mati langkah sehingga tidak bisa menjangkau shuttlecock. 8-8. Axelsen akan melakukan serve. Silang Axelsen kembali lagi netting drop shot Ginting. Nah, pengembalian Ginting yang kurang sempurna sehingga disambar oleh Axelsen. Bola jatuh di sebelah kanan pertahanan Sinisuka Ginting, menambah angka menjadi 9-8. Susul menyusul angkanya ini. Axelsen serve, Ginting netting, drop shot ngilang ke Ginting, netting Ginting. 2 kali drive backhand dari Axelsen memaksa shuttlecock jatuh di lapangan Ginting. Dengan demikian 1 angka lagi diperoleh Axelsen menjadi 10-8. Dari sebelah kanan Axelsen akan melakukan serve. Pilihannya tetap short service. Ginting ke belakang. Nah, ini bola naik menjadi makanan empuk bagi Axelsen. Mudah-mudahan di paruh set pertama ini saudara Ginting segera menyadari jangan mengangkat. Nah, ini sekali lagi Axelsen mengangkat bola, keluar lagi. 1 angka gratis untuk Ginting menjadi 9. Ginting serve, kembali kecil, belakang, kembali silang. Nah,
sayang net dari Excelsen tadi bergulir di bibir net sehingga mematikan Ginting. Skor menjadi 12-9. Short service masih Excelsen. Satu drive mendatar ke arah artikulasio humeri atau bahu sebelah kanan dari Excelsen sehingga Excelsen kurang bisa mengembalikan. Memang untuk drive ini lebih menguntungkan orang yang posturnya lebih pendek. Bola naik, Ginting lurus drop shot, netting, Ginting tipis dari Ginting, kembali smash oleh Ginting, netting oleh Ginting, drop shot oleh Ginting, kembali Ginting, rally cukup jauh, sayang sisi kiri yang sudah menganga dari Excelsen, namun drop shotnya Ginting, fast drop shotnya terlalu melebar sehingga satu angka oleh Excelsen diperoleh. 13-10. Ginting angkat ke belakang, drop shot Excelsen, Ginting pengembaliannya ragu-ragu sehingga bola tidak bisa dipukul dengan normal, akhirnya nyangkut di net. Ginting meminta ganti shuttlecock. Ini secara taktis dibenarkan karena di samping tadi kurang cocok juga sedikit menambah waktu untuk bisa berpikir men-setting pada langkah berikutnya. Nah, ternyata pergantian shuttlecocknya membawa berkah. Excelsen mati sendiri untuk netting. Ginting bertambah satu angka menjadi 11-14. Dari sebelah kiri, Ginting akan melakukan serve. Nah, sayang smash dari Excelsen terlalu melebar sehingga satu angka diperoleh Ginting menjadi 12. Excelsen minta waktu untuk menyeka keringat, dimanfaatkan juga oleh Sinisuka Ginting untuk menyeka keringat juga. Kedua pemain sudah memasuki lapangan kembali. Shuttlecock dipegang oleh Ginting untuk servis dari sebelah kanan. 12-14. Netting dari Ginting, smash dari Ginting secara body smash dari belakang. Nah, inilah karena pemain yang tinggi itu sasaran tembaknya akan lebih besar karena badannya itu di atas net lebih tinggi sehingga radiusnya itu sebagai sasaran tembak lebih jelas. Maka Ginting dengan berani dari belakang ke arah body dari Excelsen dan tadi itu berhasil. Satu angka mendekat menjadi 13-14. Ginting akan melakukan servis dari sebelah kiri. Saat servis dilakukan, netting, Ginting netting, backhand smash dari Ginting, netting dari Ginting, smash keras dari Ginting sebelah kanan, berhasil. Excelsen tidak bisa mengembalikan dengan sempurna sehingga shuttlecocknya tidak bisa melewati net. 14 sama. Wasit memperingatkan pemain untuk segera masuk ke lapangan. 14 sama. Sinisuka Ginting akan melakukan serve dari sebelah kanan. Netting. Satu kedutan yang bagus dari Excelsen. Sepertinya mau netting tapi tangannya menyodok sehingga pukulannya ke belakang.
Hal itu menipu Ginting sehingga shuttlecock jatuh di belakang, tidak dikejar. Satu angka Axelsen 15-14. Short service Axelsen, netting dari Ginting, angkat dari Ginting. Bahaya nih smash keras dari Axelsen. Sebenarnya tadi smash yang pertama tadi, mengapa Ginting mengangkat bola? Kalau smash yang keduanya sudah akibat dari pengembalian Ginting yang kurang sempurna tadi. Nah, ini harus segera disadari karena angka sudah merambah ke di atas 15. Ini Ginting harus menyadari jangan mengangkat bola lagi karena sumber ladang angka dari smash Axelsen. (16-14). Short service dipilih Axelsen. Drive dari Ginting ke arah badan. Sekali lagi ketika drive pukulan cepat mendadak semacam ini, Axelsen yang tangannya panjang kurang cepat menarik raket ke arah badan sehingga bolanya mencelat. Satu angka Ginting menjadi 15-16. Dari sebelah kiri Ginting short service. Netting dari Ginting, bola naik dari Axelsen, smash ke arah kiri, netting Ginting lagi, bola naik, drop shot Ginting, netting Ginting. Ternyata drive dari Axelsen terlalu mendatar sehingga menyangkut di net. 16 sama. Smash silang dari Ginting, netting dari Ginting, silang dari Axelsen, naik, bola jumping, short service, smash dari Ginting. Nah, sayang bola. Ginting sudah mendikte permainan, tetapi penempatan akhirnya keluar lapangan. Memang pemain-pemain yang sudah level advance semacam ini itu kalau menaruh bola pasti dekat dengan garis, mepet, sehingga kalau dilepas ya bola itu jatuhnya sering di atas garis. Nah, ini tadi rally cukup panjang. Ini walaupun Ginting tidak memperoleh angka, tetapi dari segi penurunan kekuatan itu lebih berdampak pada pemain yang badannya lebih besar. Nah, ini Ginting kembali lagi berani melakukan overhead silang ke arah sisi kiri lapangan Axelsen dan dia terlambat menjangkau bola sehingga bola tersentuh justru malah melonjor keluar lapangan. Dimanfaatkan sini Sua Ginting untuk mengasih bubuk di pegangan raket supaya tidak licin. Skor 17-17. Sekali lagi Ginting supaya tidak mengangkat bola. Ini angka-angka sudah mendekati akhir. Nah, poin kecil kayak gitu. Nah, ini berani smash. Nah, seperti itulah cara dapatnya angka Ginting hari net dulu. Untuk bisa melakukan smash dengan keras memang harus diawali dengan netting yang bagus. Karena dengan netting yang bagus, lawan otomatis mengangkat bola. Nah, setelah bola diangkat ini bisa dilakukan killing smash seperti yang barusan dilakukan oleh Ginting. 18-17. Dari sebelah kanan Ginting melakukan short service lagi. Sayang pengambilan datar backhand Ginting tidak bisa melewati net. Satu angka Axelsen menjadi 18-18. Axelsen akan melakukan serve dari sebelah kanan. Ginting netting. Sayang Axelsen sudah mengira tidak bisa dikembalikan balik oleh Ginting. Ternyata smash backhand Ginting bisa menyentuh net dan jatuh di daerah lawan. Satu angka dari Ginting 19-18. Dari sebelah kiri Ginting secara mantap akan melakukan save. Kecil lagi Ginting, naik, smash lagi, sayang.
perhitungan yang bagus lagi, sayang smashnya Ginting melebar ke sisi kanan sehingga satu angka dari Excelsen 19-19. Sebelah kiri Excelsen serve, Ginting netting. Nah, sayang pemilihan Excelsen keluar, menambah satu angka untuk Sinisuka Ginting menjadi 20-19. 20 game point 19. Satu angka lagi Ginting akan mengakhiri game pertama. Dari sebelah kanan Ginting akan melakukan serve. Pilihan nampaknya tetap pada short service. Smash sebelah kanan Excelsen ke arah tepi memaksa Ginting harus menjatuh sehingga kurang bisa segera bangun kembali. Akhirnya net dan silang dari Excelsen bisa mengakhiri rally dan membuat skor menjadi 20-20. Ini pertandingan yang sangat menarik. Keduanya menunjukkan permainan yang menawan dan penuh sportivitas tinggi. Kita ikuti 20-20. Excelsen akan melakukan serve dari sebelah kanan. Short service masih tetap dipilih. Nah, keluar lagi, dia nampak kecewa. Berkali-kali Excelsen mengangkat. Nah, ini memang pemain yang lengannya besar itu perlu untuk mencari akurasi, ya, fluktuasinya agak besar, maka banyak keluar. Smash keras dari Excelsen. Ini Excelsen mengakhiri game pertama dengan melemparkan raket ke udara. Game kedua Excelsen membuka angka 1-0. Nah, tadi Excelsen sudah bergerak ke depan, ternyata bola Ginting ke belakang. Perpindahan tubuh Excelsen yang besar itu sudah ke belakang, pindah ke depan, pindah ke belakang agak terlambat sehingga menjangkau bola sudah agak ke bawah sehingga tidak bisa melewati ketinggiannya. Ganti Ginting 1-1. Ginting tipis, ternyata hanya menyentuh bibir net dan jatuh di lapangan sendiri. 2-1 untuk Excelsen. Ternyata Excelsen juga sekali-sekali ngeflick ke belakang, mengangkat bola, dia mengangkat lagi, jatuh ke belakang. Sayang, smash yang dilakukan Excelsen sebenarnya arahnya sudah tepat, namun terlalu tajam, menyentuh bibir net dan jatuh di lapangannya sendiri, membuat skor menjadi 2-2. Nah, ini Sinisuka Ginting akan melakukan serve. Nampaknya tetap konsisten dengan servis pendeknya. Sayang sekali netting dari Sinisuka Ginting tidak bisa melewati bibir net sehingga jatuh di daerah permainannya sendiri, memaksa Excelsen menambah satu angka 3-2. Suatu jumping smash, ini pakai pukulan fast drop shot seperti smash tetapi agak tajam, menukik
tanda sportivitas Ginting meminta izin Excelsen untuk mengganti shuttlecock. Ini satu bentuk sportivitas yang bagus yang bisa dicontoh oleh para pemain bulu tangkis. Nah, ini tadi drive yang dilakukan oleh Excelsen bisa dikembalikan dengan bagus oleh Ginting, karena tadi keuntungan orang yang ekstremitasnya pendek, orang yang kecil itu tangannya lincah untuk memindah dari kanan ke kiri, sehingga bola-bola cepat bisa dikembalikan. Nah, sayang bola keluar dari sini supaya Ginting di daerah belakang lapangan Excelsen. 4-4, Excelsen melakukan serve kecil dari Ginting. Nah, ini Ginting sudah out of position, dikira bola mau ke kanan, ternyata Excelsen menaruh bola lurus sehingga ke arah sisi kiri lapangan Ginting. Satu angka dari Excelsen menjadi 5-4. Ginting siap-siap menerima servis. Oh, ternyata masuk pukulan ke arah belakang Excelsen tadi, membuat skor imbang menjadi 5-5. Para pemirsa, ketika pertandingan sudah berjalan alot semacam ini faktor daya tahan menjadi penentu. Biasanya pemain yang kecil itu penurunan daya tahannya lebih sedikit dibanding yang besar, karena membawa tubuhnya aja udah habis banyak, udah berat, maka ongkos energinya juga lebih. Nah, ini satu jangkauan, karena badannya tinggi, maka satu lompatan yang agak jauh bisa mematikan langkah dari si Mufika Ginting. Nah, ini angka baru diperoleh, Excelsen kok minta ganti bola. Nah, ini secara taktis tidak dibenarkan. Bola masih bagus kok minta diganti. Nah, sekali lagi ini satu smash keras dari Excelsen. Ginting harus segera menyadari dari bola-bola naik itulah Excelsen bisa memperoleh angka. Nah, harusnya semacam itu. Nah, sehingga memaksa Excelsen untuk pada jarak terjauh dari depan sebelah kiri. Memang dengan right handed, raket sebelah kanan itu cukup tinggi dari tanah, dari lantai. Ketika di drop shot sebelah kiri depan, jaraknya cukup jauh, maka tadi Excelsen harus sampai merangkak ke depan itu, sehingga lapangan belakang sangat menganga. Nah, untuk mengejar bola yang ke belakang tadi dengan berjibaku, Excelsen sampai menjatuh, berguling, roll ke belakang. Kemampuan menjatuh hal demikian itu sudah biasa pada pemain-pemain bulu tangkis. Jadi mereka sudah terbiasa kalau bola jauh itu bisa menjatuhkan diri untuk penyelamatan gerak supaya tidak terjadi cedera. Suatu tipuan dari Excelsen, namun kurang berhasil. Ya, ini barangkali akurasi, karena untuk akurasi itu pemain yang besar itu memang kurang menguntungkan. Bola sodokan ke belakang dari Excelsen ternyata keluar. Nah, ini Excelsen minta bola untuk diganti. Ginting dengan jiwa besar memenuhi permintaan lawan. Memang demikian ini yang namanya menghargai lawan. Jadi menjadi seorang juara juga harus juara secara pribadi, tidak hanya juara angkanya saja 21.
tetapi secara pribadi juga harus menjadi teladan. Drop shot yang tidak melewati net membuat Axelsen tambah angka menjadi 88. Ginting netting, kecil lagi ginting, belakang ginting, belakang ya. Nah, Axelsen merasakan dia salah pukul, sehingga tangannya mengatakan bahwa otaknya kurang jalan tadi. Dia tahu salahnya dia begitu. Nah, perlu bahwa seorang pemain itu segera sadar mengetahui kesalahannya, sehingga pada langkah-langkah berikutnya tidak akan terulang kembali. Nah, ini memang menjadi tontonan yang menarik. Sekali lagi si Axelsen minta gantian shuttlecock dan diiyakan oleh Ginting. Benar-benar menghargai lawan. Jadi kemenangannya nanti kalau diperoleh juga secara secara puas begitu, tidak ada unsur-unsur licik. Nah, inilah Axelsen melakukan drive ke arah badan. Sekali lagi Ginting karena ekstremitas tangannya lebih pendek, maka dalam menangkis gerak itu cepat sekali, maka dia masih tetap bisa mengembalikan shuttlecock dalam kondisi yang normal. Justru Axelsen yang terperangkap. 10-8 shot service Ginting masih. Nah, ini netting dari Ginting yang bergulir di bibir net. Sekali lagi netting dari Ginting sangat bagus. Axelsen mengembalikannya kurang berhasil, sehingga tadi sambil mengoper dia mendorong, namun bolanya terlalu keras hingga keluar lapangan. Shot service lagi dari Ginting, 12-8. Ya, rally panjang, out. Memang main bulu tangkis itu tidak harus membunuh, asal bola dikembalikan aja lawan bisa out keluar lapangan. Nah, ini berkali-kali ini Ginting tidak mengganti shuttlecock walaupun diminta. Sodokan yang ke belakang oleh Axelsen, arahnya tepat di pojok kiri belakang, pojok kanan belakang. Ya, tadi sisi kiri lapangan Axelsen cukup menganga, maka Ginting berani mengarahkan ke arah itu. Pengembalian Axelsen ke depan bolanya nanggung, sehingga sprint yang dimiliki Ginting bisa melaju hingga memukul bola masih di atas net dan mengakhiri rally dengan menambah satu angka menjadi 14-8. Ini angkanya sudah tidak begitu ketat seperti tadi. Barangkali unsur daya tahan dari Axelsen yang sudah menurun. Smash juga sudah berkurang. Nah, ini dia memukul lob keluar lagi. Ini sekali lagi padahal kecermatan, bola keluar. Nah, ini sinis Pak Ginting secara sportif mengganti shuttlecock permintaan Axelsen. 15-9. Itu bola yang naik, Axelsen masih bisa jumping ke arah silang, sangat bagus. Nah, ini harus disadari oleh Ginting bahwa bola melambung tadi yang membuat Axelsen bisa
melancarkan pukulan kelebihannya. Nah, sayang pukulannya Ginting ke sisi belakang Axelsen terlalu melebar dan keluar lapangan. Drop shot Ginting, netting Ginting, belakang dari Ginting. Nah, terjadi rally panjang ini memakan energi ini. Nah, netting dari Ginting, drop shot lagi. Nah, Axelsen sudah tidak berani melakukan smash. Tadi ada kesempatan. Oh. Nah, bola di drop shot sebelah depan. Axelsen cukup kesulitan sampai dia menekan kaki kanannya. Barangkali ada sedikit gerak yang kurang ke depan tadi. Nah, rally panjang semacam ini banyak menguras tenaga pemain yang besar. Jadi lebih untung pemain yang badannya lebih kecil. Satu angka lagi dari Ginting, 16-11. Nah, Axelsen nampaknya untuk memulihkan tenaga juga minta ganti shuttlecock lagi dan disetujui oleh Ginting sebagai tanda sportivitas yang bisa dicontoh oleh para pemirsa bulu tangkis. Nah, ini suatu netting akurasi yang tidak tepat dari Axelsen, justru malah keluar lapangan. Satu angka dari Ginting, 17-11. Nah, ini kalau terjadi drive semacam ini, perpindahan bola dari sisi kanan dan sisi kiri itu menguntungkan orang yang lebih pendek karena tangannya lebih pendek, lebih mudah gerakannya. Sedangkan yang besar dan panjang itu perpindahannya menjadi lambat. Ya, netting dari Axelsen jatuh di lapangan sebelah kiri, ini dinyatakan out atau keluar. Oh, nampaknya keluar sehingga Ginting memperoleh angka 19-11. Bola dinaikkan. Smashnya sudah tidak bahaya lagi. Nah, sayang kan, Axelsen sambil memutar badan sampai membelakangi net. Ini yang tidak dibenarkan dalam bermain. Net jangan sampai di belakangi punggung, maka pukulan berikutnya jelas mempersulit. 20-11. Ini satu keyakinan yang sangat tinggi dari Ginting dengan angka yang cukup jauh. Maka Ginting berani netting. Nah, ini cross silang netting dari Axelsen yang terlalu melebar. Itu karena ya sekali lagi tangannya itu memang lebih kuat sehingga untuk mengira-ngira supaya cermat sampai garis tepi kurang akurat, maka terlalu lebar. Ini adalah satu contoh pertandingan antara dua tipe, yang satu badannya tinggi besar, yang satu kecil, tetapi dengan kondisi skill yang sudah sama-sama pemain sudah level dunia. Nah, unsur berat badan ini berpengaruh. Set pertama masih berimbang, tetapi set kedua penurunan kondisi fisik Axelsen
lebih tajam, sehingga skor set kedua menjadi cukup jauh, hanya mendapat 11. Adik-adik dan para pemirsa, inilah bisa menjadi pelajaran kita untuk bermain bulu tangkis yang sesuai, yang tepat. Sinisuka Ginting sangat tepat menerapkan taktik dengan short service, tidak banyak mengangkat bola. Ya, kalau terjadi 1-2 karena keterpaksaan dia mengangkat bola, dan smash lawan bisa mengakhiri rally. Dan itu disadari sehingga tidak banyak bola-bola yang dilambungkan. Demikian yang bisa kami review. Silahkan di like and subscribe dan bunyikan lonceng supaya video berikutnya bisa menghampiri Anda yang saya hormati. Sekian, Ahmad Komari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.